Jadi ulama Saudi ini, ulama agung Saudi ini merestui juga akan asosiasi Ihya Uturus untuk tidak taat kepada pemerintah. Begitu bos ya. Kesimpulannya itu bos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang saya di channel Mr. Coach. Oke, yuk mari kita ngobrol. Yuk mari kita ngopi. Ngopi yang kental. Ngolah pikir dengan share tapi santai. Kenapa? Ini juga sama, pertanyaan yang lebih sensitif ya, tapi saya jelasin. Ihya Turas adalah salah satu lembaga LSM dari Kuwait yang sering membantu Indonesia. Sudah, Masya Allah, sudah tahunan. Saya kalau bahasakan sudah puluhan tahun bantu Indonesia. Sudah mungkin jutaan masjid yang dibangun, rumah anak yatim, sekolah-sekolah, banyak sekali yang dibantu oleh mereka, gitu kan. Banyak dai-dai yang dibiayai dan yang dibantu oleh Ihya Uturus itu jutaan masjid, teman-teman. Jutaan masjid, saya timpiat dulu. Kan ada memang. Ya kata-kata jutaan itu datanya mana? Jangan ngibul lah ya. Pakai proposal lah, tetap saya. Tetap proposal. Tetap proposal mungkin. Ini masjid jutaan, gila ini. Waduh. Sampai ke pelosok mungkin ya. Ya nggak tahu. Kalau mungkin masjid-masjid aksesoris dari kardus, itu miniatur itu loh bisa. Ini masjid jutaan. bulanan gitu kan. Ternyata ada dai yang mengaku sunnah kemudian dikasih gaji bulanan gitu kan, tunggangan hidupnya. Ternyata dia salah. Ini nggak ada hubungannya karena setelah ketahuan diberhentikan sebenarnya. Itu yang pertama. Sebutkan Ustadz, siapa dai yang mengaku sunnah yang dapat bantuan dari Ihya Uturus itu? Siapa? Sebutkan. Kalau ini kan umat kan jadi suudon. Setiap ada Ustadz, jangan-jangan ini. Ada Ustadz lagi, jangan-jangan ini. Nah, kalau disebutkan, nah langsung sudah jelas. Boleh katanya, bos. Inisial, kan begitu. Oh, inisial. Iya, inisial siapa, kan begitu, bos. Jadi umat itu, terus Anda juga tidak bisa dituntut karena hukum, karena kan cuma inisial. Gitu. Iya, bisa. Tapi umat sudah mengarah ke sini. Oh, ini ulatnya ini, begitu, Ustadz, ya. Apakah Ustadz yang mengaku sunnah itu dari Aswaja? Nah, begitu Ustadz. Kan mengaku Ustadz Salafi Wahabi untuk minta bantuan ke Kuwait. Siapa itu loh, sebutin. Surat yang berada di Kuwait, ini lembaga tidak ada yang meragukannya bahwa dia adalah lembaga hizbiyah yang mereka menyuruhkan di dalamnya berbagai penyelisihan syariat dan telah diingatkan tentang bahaya hizbiyah dari Ihya Uturus ini oleh banyak ulama kita di masa ini. Oke. Ya. Jadi Ustadz ini tidak sepakat dengan Ihya Uturus. Jadi di Salafi Wahabi sendiri ada dua kelompok ya teman-teman ya. Ada yang mendukung Ihya Uturus, ada yang pro Ihya Uturus, ada yang kontra dengan Ihya Uturus. Kemungkinan yang kontra-kontra ini dia nggak dapat dana teman-teman ya. Dia nggak dapat, makanya kontra. Saya sudah sering kirim proposal, nggak disetujui. Kalau direvisi, revisi. Proposalnya mungkin nggak memenuhi syarat teman-teman. Mungkin dia dilaporin sama temennya gitu bos, sama ustadz temennya. Ustadz ini jangan, dia itu bukan sunnah gitu. Ke Madinah. Dan saya insya maka dari itu kan antum yang memulai masalah ini dan antum merasa bahwa ini adalah penting. Ya, masalahnya besar untuk menyelesaikan mafsadah yang sangat besar. Nah, ana pikir semua masalah itu memang butuh perjuangan. Nah, kita pun harus juga berjuang gitu loh. Maka dari itu, kita katakan ta'alau antum. Nah, ke Mekah kita duduk. Nah, ala kulli hal yang terpenting bagi ana tadi adalah bahwa antum tidak merasa puas atau tidak merasa cukup dengan keterangan Syekh Abdullah Bukhari. Nah, dalam apa menghukumi ataupun apa yang penting antum puasnya di sisi apa yang antum cukup. Ana paham dari penjelasan antum bahwa di situ berarti ada beberapa poin, tetapi di dalam dua poin tadi yang antum sebutkan, masalah pamflet, kemudian juga masalah menghukumin orang-orang yang bertaamul dengan Ihya Uturus, apakah hizbi atau sururi, antum merasa itu tidak cukup untuk memvonis. Iya kan? Betul kan? Ayo. Baik, barakallahu fiik. Kemudian berarti di sana ada masalah-masalah lain yang dijelaskan oleh Syekh. Mana terfokus karena ada terfokus pada masalah itu.
bicara tentang masalah apakah yang mengambil dana kemudian. Anda jemput antum ke Madinah. Loh, nggak usah Syekh, kita duduk saja karena anak yakin kalau antum sudah merasa tidak cukup penjelasan Syekh Abdullah Al-Bukhari tentang 2 poin yang antum sebutkan tadi, anak yakin antum juga tidak akan puas tentang keterangan Syekh Ubaid Al-Jabiri. Karena keduanya sama dalam hal ini. Syekh Ubaid Al-Jabiri sendiri mengatakan orang yang mengambil dana tanpa syarat tidak keluar dari ahlu sunnah. Masalahnya lain, itulah yang masalah inti yang Anda bicarakan. Dan orang yang mengambil dana tanpa syarat tidak keluar dari ahlu sunnah. Masalahnya lain. Masalah inti yang Anda bicarakan. Dan apakah Syekh dengan ini apakah Syekh Bukhari memvonis? Anda tanya ke antum. Oke. Itu ribut antar mereka ya, Bos. Ribut intinya ribut dana, siapa yang masalahnya apa kurang jatahnya, pembagiannya nggak rata, apa bagaimana Bos ya? Iya, Apa ada hak-hak yang katanya kan jika mengambil dana ada statement dari Pak Firan dari situ, mengambil dana tanpa syarat itu tidak keluar dari Ahlussunnah begitu ya. Kita tahu ribut apa dia itu. Intinya ya mereka ribut uang teman-teman ya. Ribut masalah uang. Ini di judulnya rekaman asli Firanda dan Mbak Abdu ribut perkara gaji 20 juta dari Kuwait. Fakta yang tak terbantahkan, Bos ya. Rekaman jelas Wahabi ribut gaji dari. Ya, gaji dari Kuwait. Yang pasti dana lah ya. Ini gimana ributnya? Ya semoga bisa terselesaikan, Bos ya. Kalau ribut ini ngapain direkam gitu loh, ya kan? Untuk apa? Mungkin ini untuk bukti, untuk disampaikan ke syekhnya yang lain. Ini bukti percakapan kita. Ternyata bocor teman-teman ya. Bocor ke permukaan. Nah jadinya begitulah, Bos ya. Jadinya bisa tahu ya kan. Ya mereka ya gitu ya, busuk juga sebenarnya Bos. Mereka keluar-keluar kalau di Aswaja ahli proposal gini. Ya mereka proposalnya malah jam terbangnya lebih tinggi. Luar negeri ya kan. Itulah. Oke, kita sepil lagi Bos sekarang Bos ya. Kita tinggalkan percakapan anfaedah itu Bos ya. Anfaedah itu Bos. Ihya Uturas adalah lembaga amal untuk kepentingan publik di bawah payung Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja di negara Kuwait. Bos ya. Jadi organisasi sosial ini di bawah payung Kementerian Sosial Kuwait Bos ya. Didirikan pada tahun 82 oleh sekelompok pria Kuwait termasuk Syekh Abdullah As-Sabat. Inilah ya pendiri-pendirinya ya. Kantor pusat asosiasi awalnya berada di daerah Suwai dan kemudian dipindahkan ke daerah Cordoba teman-teman ya, Blok 5 di seberang Asosiasi Koperasi. Asosiasi ini mengikuti pendekatan ke Salafi Wahabi teman-teman ya. Asosiasi ini memiliki beberapa komite di sebagian besar wilayah Kuwait, peduli dengan aspek advokasi dan bantuan amal dengan dukungan para dermawan dan para donatur. Ada donatur. Jadi ini ada donaturnya, kemudian juga dari dermawan, kemudian mendapat dukungan juga dari mendapat restu dari Abdul Aziz Ali Syekh. Oh, mufti. Ya, perlu diketahui Abdul Aziz Ali Syekh ini adalah ketua atau mufti agung Arab Saudi ya. Dia termasuk dari Muhammad bin Abdul Wahab Bos ya. Cicitnya. Nah, dari Bani Ali Syekh ya kan. Kemudian dan ulama lainnya seperti Syekh bin Baz ya. Ini mendapat restu. Jadi masih ada hubungannya dengan Saudi teman-teman. Ini sekilas gambaran singkat tentang Ihya Uturas yang diributkan oleh Ustadz-Ustadz Wahabi ini. Kemudian apa pendapat mereka tentang Ihya Uturas ini? Apakah semua ulama Wahabi Indonesia ini mendukung? Oh ya, apakah ada pro dan kontranya? Jelasnya ada. Salafi.org.id, deretan ulama Salafi penentang Ihya Uturas. Ada yang menentang. Ada yang menentang. Oke. Kita sepil ya, siapa saja yang menentang Ihya Uturas. Ihya Uturas kita kenal melalui penjelasan ulama yang kita cintai, merupakan kelompok yang sesat di atas hizbiyah karena di dalamnya terdapat kekeliruan. Bukti adanya pengingkaran terhadap kelompok ini dan pemimpinnya adalah terlalu banyak untuk disebutkan di sini. Bagaimanapun kita sudah mencoba untuk menghadirkan beberapa di antaranya menghadiri ceramah ini sehingga dapat menerangkan dengan jelas ceramah ini. Dan masyayikh atau ulama-ulama adalah saksinya saat ini. Di antara mereka yang mengetahui atau sudah menyaksikan kejahatan mereka Uturas adalah Syekh Nasiruddin Albani, Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali, Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, Syekh Ali Hasan Al-Halabi, Syekh Salim Al-Hilali,
Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Abu Anas Hamad Al-Utsman, Syekh Abdullah Al-Farsi, Syekh Muhammad Al-Anjari. Diambil dari suatu ceramah kuliah dengan Syekh Abdullah Al-Farsi Kuwait yang diterjemahkan oleh Abu Tolha Dawud Ibnu Ronald Purban dan Abu Iyad Amjad Rafiq Dai Salafi Inggris. Oke. Jadi itu tadi ulama-ulama syekh-syekhnya Wahabi yang menentang, dianggap sesat, menyimpang, organisasi Ihya Uturas ini teman-teman ya. Ini membongkar kejahatan Ihya Uturas. Seperti apa bentuk kejahatannya? Ini masih dari situs salafi.org.id. Yayasan Ihya Uturas menyelisih Ahlussunnah dalam hal ketaatan kepada pemerintah. Oh, ini berarti yang dipermasalahkan ya. Yang dipermasalahkan oleh syekh-syekh tadi ini, teman-teman. Mereka menyelisih Ahlussunnah dalam permasalahan ketaatan kepada pemerintah, dan telah kita bahas di dalam Kitabul Imarah bahwasanya ketaatan kepada pemerintah termasuk perkara penting. Maka mereka menyelisih Ahlussunnah dalam perkara ini dengan mengadakan pemimpin-pemimpin yang dibaiat untuk mengurus masjid-masjid atau daerah-daerah. Mereka memiliki sistem baiat dan pemerintahan tersendiri yang mereka namakan tidak sesuai dengan hakikatnya. Seperti mereka namakan dengan tanzim atau pengaturan, ahad, kemudian misak, wafa, atau yang semisalnya. Ini semua hanyalah menamai sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya, padahal sebenarnya semua itu adalah sistem pemerintahan yang menyelisih pemerintah resmi negara. Oke, ini teman-teman ya. Jadi yang tadi daftar ustadz yang sepakat seperti Pak Khalid Basalama, kemudian Ustadz Firanda, itu mereka orang-orang ustadz Salafi Wahabi di Indonesia yang ikut menerima dana dari Ihya Uturas. Oh iya. Ya bos. Sedangkan ustadz yang tadi siapa itu? Ustadz yang tidak, yang katanya Ihya Uturas adalah Ya, hizbi, kemudian menyalahi syariat, menyalahi Ahlussunnah, itu berarti tidak menerima dana sebab mereka menganggap atas dasar rujukan dari para syekhnya bahwasanya Ihya Uturas ini adalah firqah menyimpang, organisasi menyimpang karena di dalamnya ada ajaran untuk tidak taat kepada pemerintah yang sah, bos ya. Begitu teman-teman. Sekilas tentang Ihya Uturas dan permasalahan-permasalahannya. Terlepas dari itu semua, teman-teman ya, ustadz-ustadz yang menerima dana dari Ihya Uturas secara langsung berarti terindikasi mereka itu tidak akan taat kepada pemerintah. Bos ya, berarti dia terindikasi itu bos, seperti Pak Khalid Basalama katanya bos ya. Kemudian Firanda, kemudian Ustadz siapa tadi yang ditelepon tadi bos. Berarti kan dia jika menerima dana dari Ihya Uturas dari Kuwait itu berpotensi untuk bugot, untuk memberontak, tidak taat kepada pemerintah, bos ya. Bisa kan? Soalnya didominasi oleh takfiri kalau di Ihya Uturas katanya bos. Didominasi oleh takfiri. Itu makanya mereka nggak mau kalau dari Ihya Uturas. Nah kemudian untuk yang ustadz-ustadz yang tidak menerima dana dari Ihya Uturas, nggak tahu ya mereka menerima dana dari mana, kita nggak tahu kan, begitu bos ya. Tapi anehnya Ihya Uturas yang katanya tidak taat pemerintah ini masih mendapat restu dari Mufti Agung Saudi, yaitu Abdul Aziz Ali Syekh ya, dan Bin Bas juga merestui pendirian asosiasi Ihya Uturas ini, gitu teman-teman. Jadi ini benang ini ruwet teman-teman ya. Benang ini sudah kusut ini. Mau ditarik-tarik gimana masih susah. Soalnya satu ada yang pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Kemudian ternyata mendapat restu juga dari ulama agung Saudi gitu loh. Jadi ulama agung Saudi ini merestui juga akan asosiasi Ihya Uturas untuk tidak taat kepada pemerintah. Begitu bos ya, kesimpulannya itu bos ya. Oke teman-teman, itu saja dari kami, semoga bisa dicerna. Semoga kalian yang Wahabi Salafi ini bisa tahu ya keributan masalah dana ini di Ihya Uturas ini teman-teman ya, agar kalian semakin jernih juga, semakin bisa berpikir juga, dan bisa menilai sampai di mana ketauhidan kalian itu. Tauhid tapi masih
bergantung pada dana dari Ihya Uturos, begitu teman-teman ya. Oke bos, itu saja untuk hari ini bos. Ya, mungkin itu saja hari ini, obrolan hari ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dicerna, mudah-mudahan kita bisa berpikir lagi secara objektif ya. Oke, yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiral kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.